Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when it goes through changes, even when we're old, remember that I told you I found my way back home. Sebelum melakukan pendidikan kesehatan, saya yang pertama menyiapkan media dan materi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menyiapkan audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Astuti. Teman-teman bisa memanggil saya Mbak Tri. Saya dari Puskesmas Sukoharjo diperintahkan untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada teman-teman semuanya. Nanti untuk waktunya kurang lebih 5-10 menit. Yaitu tujuannya untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada teman-teman mengenai kesehatan reproduksi. Apakah teman-teman sudah siap? Sudah. Baik, saya mulai. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang tahu mengenai seks dan gender? Ada yang ingin menjawabnya? Gender adalah sifat dari perempuan dan laki-laki, sedangkan seks adalah perbedaan biologis dari laki-laki dan perempuan. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Yaitu tujuan dari pendidikan seks ini adalah mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi dan juga menyadarkan betapa pentingnya kesehatan reproduksi, sehingga tindakan seksual atau pelecehan seksual maupun penyakit menular dapat dicegah. Kemudian, seperti yang dikatakan salah satu teman kita tadi, bahwa gender dan seks itu berbeda. Apa perbedaannya? Kalau seks itu jenis kelamin seseorang, laki-laki ataupun perempuan, sedangkan gender itu adalah sifat dari laki-laki dan perempuan tersebut. Dapat dilihat dari peran masing-masing ya. Selain itu bisa dibedakan antara seks dan gender, bahwa seks cenderung tidak bisa ditukarkan, bahwa penis adalah milik laki-laki dan vagina adalah milik perempuan. Sementara itu gender bisa dipertukarkan, contohnya perempuan bisa bersifat maskulin sedangkan laki-laki bersifat feminin. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seksual. Apa sih seksual itu? Seksual adalah bagaimana manusia mendapatkan pengalaman erotis dan mengekspresikan dirinya sebagai makhluk sosial dan kesadaran diri pribadi sebagai seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Selanjutnya, HIV atau AIDS adalah suatu virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4, di mana CD4 ini sangat penting bagi sistem kekebalan kita. Apabila semakin banyak CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh kita semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Lalu apa gejalanya? Yaitu gejalanya demam, batuk yang sulit disembuhkan sehingga sakit tenggorokan, sehingga lemas, berkeringat di malam hari, diare kronis, dan sesak nafas, lalu nyeri otot. Kemudian hak kesehatan seksual di dalam HAM sering disebut dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi, di mana HKSR mencakup hak seluruh manusia untuk satu, mencari, menerima dan mengomunikasikan informasi terkait seksual. Yang kedua yaitu menerima pendidikan seksual. Lalu yang ketiga mendapat penghormatan atas integritas tubuhnya. Lalu yang ketiga yaitu memilih pasangan. Yang keempat memilih aktif secara seksual atau tidak. Lalu yang kelima yaitu melakukan hubungan seksual konsensual. Yang keenam menikah secara konsensual. Lalu yang ketujuh memutuskan untuk memiliki anak atau tidak dan kapan waktu yang tepat untuk memiliki anak. Lalu yang kedelapan yaitu memiliki kehidupan seksual yang memuaskan, aman dan menyenangkan. Nah, ini kesimpulannya pada intinya sangat penting untuk kita dalam menjaga kesehatan reproduksi dan kesehatan seksualitas. Kemudian, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya mengenai kekerasan seksual pada anak itu dampaknya seperti apa, terus kemudian cara penanggulangannya seperti apa?
Baik, saya akan menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Kekerasan seksual pada anak adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak ataupun oleh anak kepada anak lainnya. Lalu, apa dampaknya? Dari segi psikologi, tentu saja dapat menyebabkan penurunan harga diri, menurunkan kepercayaan diri, kecemasan, ketakutan, dan depresi. Lalu dari segi fisik, bisa saja terjadi kehamilan yang tidak diharapkan dan gangguan kesehatan. Lalu seperti apa penanganannya? Yaitu pengurangan resikonya, yaitu pengurangan dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan seksual kepada anak, lalu mengajarkan kemampuan pelindungan diri pada anak, dan juga selalu mewanti-wanti anak berhati-hati jika bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Seperti itu, bagaimana? Apakah sudah cukup? Sudah. Baik, kalau begitu bagaimana perasaannya setelah saya memberikan pendidikan kesehatan kepada teman-teman? Saya menjadi lebih paham tentang kesehatan reproduksi. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Back home. Terima kasih telah menonton video saya.